Di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terdapat sebuah pondok pesantren bernama Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti. Pengasuhnya adalah Kyai Haji Muslim Rifai Imam Puro, yang lebih dikenal dengan panggilan Mbah Lim. Di kalangan masyarakat pesantren, Mbah Lim dikenal sebagai tokoh sakti yang memiliki kemampuan linui. Mbah Lim berasal dari terah darah biru. Ia adalah cucu Imam Puro, sedangkan orang tuanya Mursilah dan Tepo Sumanto adalah keturunan Paku Buwono V. Semasa kecilnya, Mbah Lim suka nyantri, berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Mbah Lim memiliki keunikan dan kenyelenehan tersendiri. Penampilannya sederhana dan sering mengenakan pakaian yang aneh-aneh. Tidak sebagaimana lazimnya pakaian seorang kiai. Misalnya, ketika tampil di muka umum, Mbah Lim mengenakan baju seragam tentara, memakai rompi ataupun memakai topi. Akan tetapi masyarakat maklum dengan penampilannya, sebab di komunitas pesantren sebagaimana dikatakan Gus Dur, memang terdapat banyak kiai yang aneh, nyeleneh, nyentrik dan eksentrik. Seperti Gus Maksum Lirboyo, Gus Mik Ploso, Ustadz Ja'far Pekalongan, dan Mbah Lim sendiri. Terakhir, Mbah Lim tercatat sebagai santri kesayangan Kyai Haji Siroj, pengasuh sebuah pesantren di Pajang Kartosuro. Usai mondok pada tahun 1953 sampai 1956, Mbah Lim menjadi pegawai negeri PJKA Jatinegara. Tak betah, Kyai nyentrik ini kemudian keluar dari pegawai negeri. Ia berkelana ke pesantren untuk mendewasakan ilmunya. Akhir 1959, Mbah Lim tersangkut di Dukuh Sumberjo Troso, Kecamatan Karanglanom, Klaten. Banyak pesan Kyai Haji Siroj kepada Mbah Lim di Sumberjo ini. Di sini kamu nanti tercapai. Begitulah salah satu pesan dari Kyai kepada Mbah Lim. Pesan itu kemudian mematri di hati Mbah Lim. Itulah sebabnya pada tahun 1965, Mbah Lim sudah layak menjadi Kyai. Saat pecah G30 SPKI, Mbah Lim dikabarkan banyak berperan, diangkat menjadi Panglima Pengaman di Karanganom. Mulai saat itulah peran Mbah Lim cukup dikenal, dan ia mendapatkan legitimasi dari masyarakat setempat. Akhirnya, jamaah dan santri yang menimba ilmu ke Mbah Lim, di mana akhirnya pada tahun 1967 ia mendirikan pesantren di Sumberjo. Mbah Lim pernah menjadi penasihat spiritual Subhan ZE, seorang tokoh NU pada era Kyai Haji Dr. Ihdam Khalid. Selanjutnya, nama Mbah Lim semakin mencuat setelah ia menjadi penasihat spiritual Gus Dur atau Kyai Haji Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat itu. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI keempat itu. Beberapa tokoh nasional juga sering datang ke Mbah Lim, seperti Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri. Dikisahkan bahwa pada 1983, di suatu malam Jumat Kliwon, jauh sebelum Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur sowan ke Mbah Lim. Saat itu, Gus Dur tidak dipersilahkan masuk di rumahnya sebagaimana layaknya seorang tamu. Namun hanya ditemui di luar rumah. Terjadi dialog kecil di antara keduanya. "Loh, Gus, ngopo kok rene? Iki rak malam Jumat, ayo tak gendong, tak engklek, tak terken nyanggone mbahmu Hasyim Asy'ari," kata Mbah Lim. "Kula mundur sopiriyen, Mbah," jawab Gus Dur. Malam itu Gus Dur dan Mbah Lim meluncur ke Jombang. Tiba di makam Kyai Haji Hasyim Asy'ari pukul 3 pagi. Di tempat itu Mbah Lim menasihati Gus Dur. Gus, ojo ngaku putune Mbah Hasyim Asy'ari, nek kowe ora iso ngatur negara," kata Mbah Lim. "Apa kula saged, Mbah?" jawab Gus Dur balik bertanya. "Kudu iso, NU dideke mbahmu Hasyim dinggo ngopo ngarep opo, lan kanggo opo, lan kanggo sopo, ya kuwi dalane nganggo ngatur negara," nasihat Mbah Lim. Menerima nasihat itu, konon Gus Dur tidak mampu menahan air matanya yang jatuh membasahi pipi. Hanya kekuasaan ilahi yang tahu bagaimana nasihat itu diterima oleh Gus Dur. Kemudian hari, bersama teman sepaham, muncullah Khitoh NU di Situ Bondo. Pada tahun 1999, Gus Dur memang benar-benar menjadi pemimpin negara, menjadi Presiden RI yang keempat, dan suatu proses pemilihan yang sulit dimengerti dan diprediksi
secara nasional sebelumnya. Dalam kalangan pesantren, dunia supranatural memang menjadi daya tarik tersendiri. Keanehan-keanehan yang keganjilan yang dilakukan oleh para kiai di kalangan pesantren sebenarnya bukan tanpa sadar. Mereka mengetahui kejadian yang belum terjadi atas dan petunjuk informasi langit yang sesungguhnya merupakan perkabaran dari Tuhan melalui isyarat-isyarat tertentu. Informasi yang disampaikan oleh Mbah Lim pada 1983 yang berisi anjuran Gus Dur siap menjadi pemimpin negara suatu saat nanti. Secara rasional, impossible dan sulit dinalar, akan tetapi para kiai memiliki kemampuan horikul adat atau semacam precognition atau psikonikias yang tinggi sehingga kebenaran informasi itu kemudian terbukti. Prediksi Mbah Lim agar Gus Dur bersiap-siap menjadi pemimpin bangsa, menurut hemat saya, bukanlah kemampuan analisis dari Mbah Lim, melainkan bagian dari karomah yang diberikan Allah kepada hambanya yang terpilih. Sekian dan terima kasih.